Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Indonesia yang keempat, atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur, adalah sosok tokoh bangsa yang terkenal memiliki pandangan luas dan mampu memprediksi banyak hal. Beliau juga sosok yang ramah, humoris, dan dinobatkan sebagai bapak pluralis. Semasa hidupnya, beliau sering melontarkan pernyataan yang terbukti kebenarannya sampai hari ini. Di video kali ini, kami sudah merangkum 11 ramalan Gus Dur tentang Presiden 2024. Tapi sebelum lanjut, dukung channel ini agar semakin sering mendakwahkan kisah keislaman. Bagi yang sudah subscribe, semoga mendapat ganjaran pahala dari syiar Islam kepada khalayak muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, semasa hidupnya Gus Dur yang humoris dan juga bersahaja, seringkali melontarkan berbagai pernyataan yang menjadi kutipan dan juga dianggap sebagai ramalan. Hal-hal yang menjadi sorotan yakni prediksi atau ramalan yang dikeluarkan Gus Dur hampir 100% menjadi kenyataan. Sudah terbukti cukup banyak ucapan-ucapan mantan Presiden Indonesia keempat ini yang menjadi kenyataan, dan tidak sedikit sejumlah tokoh juga memberikan kesaksian terkait pernyataan Gus Dur yang terbukti benar-benar terjadi. Tapi hanya satu yang belum. Apakah itu? Yang pertama, lengsernya Presiden Soeharto. Kesaksian pertama datang dari seorang tokoh Islam Indonesia, yakni Kiai Haji Bukhari Masruri. Dalam kesempatan Gus Dur pernah menceritakan bahwa Soeharto akan mundur dari kursi presiden. Kiai Haji Bukhari Masruri berkata, 11 bulan sebelum Soeharto jatuh, saya, Gus Dur Mustafa Juhat Toha, pengurus NU Jogja, membicarakan berbagai masalah. Tetapi tiba-tiba Gus Dur bilang dalam bahasa Jawa yang artinya, sudah, tidak usah bicara itu. Sebentar lagi Pak Harto akan jatuh. Kiai Bukhari tidak percaya dengan omongan Gus Dur, karena ketika itu Soeharto telah diangkat menjadi Jenderal Bintang 5 dan didukung kekuatan bersenjata. Tapi ternyata sebulan kemudian setelah obrolan itu, Soeharto benar-benar lengser dari kursi presiden. Dirinya menjadi presiden. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan pun juga menceritakan kisah menariknya dengan Gus Dur. Suatu ketika Luhut bertemu dengan Gus Dur dan mengatakan padanya jika Luhut tidak perlu berangkat jadi duta besar karena sebentar lagi Gus Dur akan jadi presiden. Omongan Gus Dur itu tidak langsung dipercayai oleh Luhut kala itu. Ia tetap pergi menjadi duta besar. Tapi beberapa bulan kemudian, Luhut terkejut melihat Gus Dur berada sebagai salah satu calon presiden pada pemilu 1999. Akhirnya Gus Dur benar-benar terpilih sebagai presiden pada tahun itu. Lengser jadi presiden. Dalam sebuah acara stasiun televisi, Gus Dur pernah ditanya perihal siapa yang harus bertanggung jawab atas pelengseran dirinya sebagai presiden. Gus Dur pun menjawab, besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Gus Dur mengatakan ada dua nama tokoh nasional, dan kenyataannya, melalui buku yang berjudul Menjerat Gus Dur yang ditulis oleh Rizky Utama, menjawab semuanya. Nama-nama siapa yang menjadi dalam pelengseran Gus Dur terungkap di dalam buku itu. Kiai Said Akil menjadi ketua umum PBNU. Pada suatu hari, Gus Dur meminta Kiai Haji Said Akil, ketua umum PBNU masa khidmat 2010-2015, untuk menyiapkan roti dan air putih untuk sarapan. Setelah itu beliau meminta Kiai Said membacakan kitab Ihya Ulumuddin. Baru saja 2 paragraf, Gus Dur sudah mendengkur tertidur. Setelah 5 menit kemudian beliau terbangun, lalu berkata kepada Kiai Said Akil, "Sampean nanti akan menjadi ketua PBNU setelah umur 55. Ramalan Gus Dur menjadi kenyataan. Kiai Haji Said Akil akhirnya terpilih pada Muktamar ke-32 NU di Makassar pada usia 56 tahun. Beliau unggul dengan perolehan 294 suara dari rivalnya Slamet Effendi Yusuf yang mendapat 201 suara. Kisah tersebut disampaikan sendiri oleh Said Akil ketika acara tasyakuran sukses Muktamar di PBGP Ansor. Kesaksian berikutnya datang dari seorang jenderal polisi bernama Sutarman.
ketika menghadiri haul Gus Dur yang keempat. Sutarman merupakan ajudan Gus Dur saat beliau menjadi presiden. Beliau mengucapkan, Pak Tarman nanti akan jadi Kapolda Metro Jaya, nanti jadi Kapolri, ujar Gus Dur kala itu kepada Sutarman. Kata Sutarman, Alhamdulillah, apa yang diucapkan Gus Dur terlaksana betul, ujar Sutarman, karena merasa Gus Dur memang ahli menghibur menurut Sutarman. Sutarman waktu itu hanya tertawa mendengar perkataan Gus Dur. Jangankan menjadi Kapolri, bermimpi saja ia mengaku tidak pernah. Tapi faktanya, tanggal 23 Oktober 2013, Sutarman benar-benar dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hussein Siva, koordinator Gus Durian Jawa Tengah, mengklaim bahwa Gus Dur juga pernah memprediksi Joko Widodo menjadi presiden. Padahal ketika itu Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo. Saya masih ingat tanggalnya 8 Januari 2006. Gus Dur hadir di Solo dalam acara Demaga Sangka Sang Guru Nusantara untuk menyampaikan orasi. Menurut Hussein Siva, Jokowi saat itu baru sekitar 6 bulan menjabat sebagai wali kota Solo. Kemudian Bahlim bertanya sambil bercanda soal Gus Dur yang menjadi presiden lagi. Siapapun yang dikehendaki rakyat termasuk Pak Jokowi, kalau dia jadi wali kota, ya bagus, bahkan juga bisa jadi presiden, terang Hussein. Sementara Jokowi hanya senyum-senyum menanggapinya. Tapi sahabat, terbukti sekarang Jokowi sudah jadi presiden dan bahkan sudah berjalan 2 periode. Gus Dur juga pernah meramalkan bahwa Ahok akan menjadi gubernur DKI Jakarta. Hal itu disampaikan Gus Dur kepada Ahok ketika pemilu di Bangka Belitung. Orang Cina nggak bisa jadi gubernur, Gus. Gus Dur kasih semangat ikut kampanye, ujar Ahok di acara Rossi di Kompas TV. Bahkan Gus Dur menambahkan bahwa Ahok bukan hanya mampu menjadi gubernur, namun menjadi presiden pun bisa. Alhasil pada tahun 2014, Ahok menduduki posisi sebagai gubernur DKI Jakarta setelah Jokowi terpilih sebagai presiden. Awal kejadian ini terjadi ketika Gus Dur dimintai pertanggungjawaban oleh DPR. Di hadapan para wakil rakyat, dengan lantang Gus Dur mengatakan bahwa DPR seperti taman kanak-kanak. Jika kita lihat keadaannya sekarang ini, banyak yang mengatakan benar, DPR ibarat taman kanak-kanak. Mulai dari kunjungan ke luar negeri yang hanya sebatas jalan-jalan saja, meskipun judulnya kunjungan kerja. Hal itu diibaratkan anak TK yang senang tamasya. Belum lagi rebutan proyek seperti anak TK berebut mainan. Walaupun ketika itu banyak anggota DPR yang tersindir, namun banyak pula yang setuju dengan celotehan Gus Dur. Semasa mudanya, Gus Dur sangat menyukai permainan sepak bola. Uniknya Gus Dur pernah memprediksi skor pertandingan sepak bola antara Brazil dan Skotlandia pada ajang Piala Dunia tahun 1918. Hal itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Brazil. Hasilnya prediksi Gus Dur sangat tepat sasaran. Brazil menang dengan skor sesuai prediksi Gus Dur. Hal ini adalah percakapan Gus Dur dengan Profesor Soehardi. Beliau merupakan guru besar UGM dan pernah menjadi Dirjen Departemen Kehutanan di era Gus Dur menjadi presiden. Ketika di ruang ICU, beberapa hari sebelum wafat, Gus Dur berkata, "Saya titip bangsa ini, tolong ikuti kawal pansus senturi DPR. Besok Kamis saya akan pulang ke Tebu Ireng dengan diantar banyak orang. Saya sudah ditunggu oleh ayah saya di sana." Kamis kemudian, Gus Dur akhirnya meninggal sesuai perkataannya kepada Profesor Soehardi, dan pemakamannya pun dihadiri oleh ribuan orang. Jika 10 prediksi-prediksi sebelumnya telah menjadi kenyataan, namun prediksi kali ini belum terwujud. Bisa dikatakan, dari 11 hanya 1 yang belum. Pada satu kesempatan, Prabowo berkunjung ke Pondok Pesantren Tebu Ireng dan berziarah ke makam Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan nama Gus Dur. Dalam kunjungan tersebut, salah seorang cucu pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Irfan Yusuf Hakim atau Gus Irfan, bicara mengenai prediksi Gus Dur kepada Prabowo. Saya mengutip ucapannya Gus Dur. Beliau pernah mengatakan Pak Prabowo jadi presiden di usia tua.
Insya Allah 2024, kata Gus Irfan kepada Prabowo. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah ramalan Gus Dur tentang Presiden 2024. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah dan salah dari saya pribadi. Jangan lupa subscribe channel ini. Mari bersama menebarkan syiar Islam kepada khalayak muslim. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.